Aku coba melakukan pendekatan lain dalam menerangkan itu. Ini manusia, perhatikan. Ini bapaknya, benar? Ini pegawai, anaknya dari manusia. Lihat, kalau kubuat manusia A sama dengan new manusia, kalian udah tahu sama-sama itu bisa, ya. Kalau kubuat pegawai B sama dengan new pegawai, ini bisa? Bisa. Kalau aku buat manusia C sama dengan new pegawai, bisa? Bisa. Udah. Kenapa bingung? Bisa bingung? Bisa enggak? Lihat. Tapi lihat manusia C ini. Ada nggak set nicknya? Set nama ada? Oh, A dulu A. Set nama ada ya? Set umur ada. Lihat kalau B tiga-tiganya ada. Set nama, set nick, set umur ada ya? Karena dia memang pegawai. Kalau C apa yang ada? Nama sama umur. Dia karena variabel C ini membilang pegawai, objek pegawai, tapi yang versi manusianya. Dia dianggap manusia walaupun ini objek pegawai, ya. Nah, sewaktu kubuat seperti ini, perhatikan. Sewaktu kubuat, kenapa ini? Seperti ini, bisa kupanggil pegawai A. Ini bisa nggak? Pegawai C. Ini bisa? Lihat, ini bisa kita lakukan. Kenapa? Karena sebenarnya manusia ini sebenarnya pegawainya, cuman dalam bentuk manusia. Bisa yang mengerti? Bisa? Bisa nggak? Bisa? Bisa nggak bisa? Bisa ya. Nah, sekarang kita contohkan ke dalam bentuk array. Kalau kita buat arraynya manusia A sama dengan new array manusia, jumlahnya 5. Kalau aku bilang A yang ke 0 sama dengan new manusia, bisa nggak? Bisa. Jadi kabinet lemari yang indeks ke 0 yang paling bawah buat dia manusia. Kalau yang kedua aku buat juga dia manusia, bisa? Bisa. Nah, sekarang kalau A yang ketiga aku masukkan pegawai, bisa? Bisa, karena dia ini array kumpulan 5 biji dari manusia. Pegawai bisa masuk karena pegawai sebenarnya manusia. Ya, bisa dimengerti? Tapi waktu ku buat seperti ini, A yang ke 0, yang ada hanya set nama. Bahkan yang kedua itu apa? Pegawai nggak? Tapi ada nggak set nicknya? Nggak ada kan? Kecuali kita melakukan yang seperti yang saya bilang tadi, casting pegawai dari A yang ke 2 set nick sama dengan 1101. Gini ya. Tapi bisa nggak ku lakukan yang ke 0 itu kan new manusia. Bisa nggak ku buat dia ku casting menjadi pegawai? Ini jadi yang ke 0. Bisa? Bisa? Error nggak? Lihat kalau ceritanya yang kedua. Lihat ya. So pegawai indeks kedua nicknya sama dengan apa, Dek? Aku panggil ini kan? Benar nggak? Pegawai dari A indeks yang kedua dot get nick.
Bisa? Ini apa hasilnya? Lihat. 11:01. Benar? Sekarang kalau yang A yang kedua aku ganti ini, baru aku minta yang ke 0, ini error nggak? Hah? Perhatikan, lihat ya. Apa bedanya? Biar kalian tahu. Lihat, cast exception. Ini kan manusia, bukan pegawai. Pegawai itu bisa kita anggap manusia, tapi manusia belum tentu bisa kita anggap sebagai pegawai. Bisa dimengerti? Karena castingnya terbalik. Benar? Manusia bisa dianggap sebagai makhluk hidup, tapi makhluk hidup bisa nggak kuanggap sebagai manusia? Nggak bisa, karena manusia bapaknya si makhluk hidup, ya. Anaknya si makhluk hidupnya si manusia. Bisa? Jangan kebalik. Ini kalian renungi nanti malam. Kalian harus tahu ini, ya. Sekarang seperti ini. Kalau ini pegawai, berarti kalau casting ini menjadi cleaning service, bisa nggak? Cleaning service, perhatikan bahwa dia extend pegawai. Kalau sekiranya ini kubuat sebagai cleaning service, bisa? Hah? Yang ke 0? Bisa yang ke 0 kubuat? Nggak bisa, karena cleaning service extend siapa pegawai? Extend apa itu? Extend pegawai. Bisa nggak kuanggap pegawai sebagai cleaning service? Enggak. Cleaning service yang bisa kuanggap sebagai pegawai, ya? Bisa? Nah, karena ini lihat, perhatikan, manusia, pegawai mengextend manusia, cleaning service mengextend. Sekarang bisa nggak aku masukkan ke sini new cleaning service? Bisa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa? Karena cleaning service bapaknya pegawai, sedangkan bapak pegawai manusia. Waktu ada arai dari manusia, dia bisa masuk, ya. Tapi waktu kalian minta seperti ini, di sini contohnya kita bikin di cleaning service ada public integer lantai bertugas, ya. Kita buat di sini apanya? Insert getter and setter. Lihat, ini nggak bisa kau buat A/kedua titik get lantai bertugas, karena di dalam array ini dia dianggap sebagai manusia. Bisa? Kalau di sini lingkungan makhluk hidup, ada monyet datang, ada manusia datang, dianggap sebagai apa semua? Makhluk hidup. Sebenarnya monyet itu makhluk hidup, tapi bisa nggak kau anggap sebagai monyet? Sebenarnya dia monyet nggak? Ya. Atau di sini datang manusia aku. Ini array atau list dari manusia. Aku masuk, aku bisa masuk? Bisa, karena aku manusia yang mengextend makhluk hidup. Tapi waktu aku panggil array indeks ke yang keberapa, bisa nggak langsung aku minta get namanya? Nggak bisa kan? Karena makhluk hidup nggak ada get nama contohnya. Yang ada di manusia. Satu-satunya cara aku harus membilang hey, indeks yang kedua, tapi kau anggap kau sebagai manusia, gitu. Itu namanya casting. Ya, ini kan get cleaning service kan, tapi harus ku bilangkan dia sebagai cleaning service. Yang kedua ini bisa aku lakukan untuk meminta apanya? Set lantai bertugasnya 5, kayak gitu. Karena sebenarnya yang kedua ini sebenarnya cleaning service kan, tapi di dalam array ini dia dianggap sebagai manusia. Nah, gimana cara kebalikannya? Kita harus mengcastingkannya balik. Cara ini sebenarnya dua cara yang berbeda. Sebenarnya cara benarnya gimana? Cleaning service X sama dengan apa? Ku castingkan si A yang ke, baru di sini bisa ku bilang si X. Ya, aku menunjuk
manusia yang indeks yang kedua, karena benar memang kan cleaning service yang kedua kan, baru bilang saya nanti bertugas. Jadi indeks yang kedua ini lantai bertugasnya lantai ke yang 4 ya. Tapi kalau langsung yang kedua set lantai bertugas nggak bisa, karena dia dianggap areanya area manusia ya. Bisa dimengerti? Secara individual bisa dibedakan, tapi secara umum bahwa yang kedua itu akan selalu manusia. Nah, kalau ada area pegawai kemasukan manusia bisa nggak? Bisa tidak kemasukan ke dalam area pegawai, ke dalam area pegawai. Sorry, pegawai A sama dengan udah sakit tenggorokan kulit. Lihat, A yang ke 0 sama dengan new pegawai. Benar? Bisa? Bisa nggak buat A yang ke 1 new cleaning service? Bisa. Bisa? Bisa nggak buat yang kedua manusia? Apa dibilangnya? Coba lihat cumi-cuminya. Incompatible types, membutuhkan pegawai, kau kasih manusia. Nah, dibutuhkan pegawai kan? Ini kan dibutuhkan pegawai, kau kasih manusia. Tapi kalau kau kasih cleaning service, kenapa bisa? Karena cleaning service bisa kau anggap sebagai pegawai, karena cleaning service eksternnya pegawai. Jadi bapak dari segala bapak apa? Allah lah, gimana? Maksudnya apa? Bapak dari bapak kelas apa? Objek. Benar nggak? Jadi kalau aku buat objek array, semua bisa aku masukkan ke dalam ini. Karena lihat, cleaning service bapaknya siapa? Pegawai. Pegawai bapaknya siapa? Manusia. Manusia bapaknya siapa? Karena nggak ada di sini extend object ini ya. Jadi sebenarnya seperti ini. Aslinya seperti ini. Ya? Oke. Jadi kalau buat sini objek 5, bisa nggak aku masukkan ke dalam ini objek yang ke 1 string? Bisa aku masukkan seperti ini. Udin Aji. Bisa? Bisa nggak aku masukkan OB yang ke 1? Yang ke 0 biar jangan bertimpa-timpa. Sama dengan new integer aku masukkan. Objek integer pakai huruf besar. Ya. 5 bisa? Bisa. Nah, kalau aku buat OB yang ke 0, OB yang ke 0 ku ganti menjadi, ini kan string harusnya kan? Ku ganti menjadi new pegawai, bisa? Bisa kan? Tapi yang ini jadi hilang kan? Ya, kita bikin nomor 2 lah. Ini. Bisa nggak aku masukkan apa aja? OB apa? 3 sama dengan, kita pengen apa? New manusia juga bisa? Bisa. Sorry. Bisa, karena itu semua bapaknya. Kalau OB yang ke 4 ku masukkan new J option pen, bisa? Bisa nggak masukkan ini? Bisa? Iya, namanya suka berkumpulan. Udah sering planet lain, apapun masuk. Ya, tapi waktu mau akses yang pertama, aku harus menganggapnya sebagai string. Jadi nggak bisa lagi bikin for yang suka-suka hati nih. Ya, perhatikan deh. Ada yang namanya so. Apakah ada di sini boolean. Boolean X sama dengan, jangan boolean, instan aja, string X
apakah objek yang ketiga instance of manusia? Kalau iya, bikinkan di X itu benar. Kalau enggak, kasihkan dia itu bukan manusia. Seperti ini. Kira-kira apa jawabannya? Kalian biasa kan pakai ternary seperti ini. Ini ternary. Ini di sini harus boolean. Boolean. Baru kalau sekalian benar ambil ini, kalau salah ambil ini ya. Sekarang kalau kusutkan ini. Kenapa dia? Di mana? Di ujung. So, ini apa? X sama dengan apa kira-kira? Benar ya. Tapi kalau aku bilang, apakah objek yang kedua, yang pertama instance of manusia? Hah? Itu bukan manusia. Udah ngerti ya? Oke. Sekarang aku coba seperti ini. Perhatikan. Kalaulah tadi seperti tadi. Lihat. Manusia A sama dengan new pegawai. Baru buat string A, string X sama dengan apakah A instan of manusia? Kalau benar bilang iya. Kalau salah bilang tidak. Ya. Sekarang kalau aku sortkan X, apa isinya? Perhatikan. Iya. Ya. Kalau instan, ini sebenarnya instannya pegawai enggak? Ini agak kalian bingung pasti. Ini instan pegawai enggak si X? Si A? Dia manusia, pegawai enggak dia? Hah? Lihat. Iya. Benar? Kalau aku printkan langsung di sini A, dibilang dia sebagai kelas apa? A. Perhatikan. Pegawai kan? Ya. Padahal sebenarnya A ini variabel penunjuk manusia kan? Tapi karena ini pegawai, dia sebenarnya pegawai. Cuman A ini nggak bisa kita set nicknya karena ini variabel penunjuk dari kecuali kau buat seperti ini. Pegawai, tolong dulu bikinkan B ini untuk menunjuk versi pegawainya dari A. Kalau sekarang kurubah B dot set nick bisa ya? Kalau aku set nama Udin. Ini ya. Kalau aku print sekarang A dot nama apa? Get nama Udin. Ya? Benar kan? Si Udin kan? Karena sebenarnya ini menunjuk yang sama dengan ini, tapi ini menunjuk versi manusianya dari objek pegawai, ini menunjuk versi pegawai dari objek pegawai ini. Kan objek pegawai sebenarnya ini. Cuman yang disuruhnya dia tunjukkan pakai ini. Jadi yang pernah kalian lihat seperti ini. List dari string XX sama dengan new dari array list of string. Kenapa list ini dipakai bukan array list? Kan bisa sebenarnya array list dipakai kan? Karena kita nggak perlu add first, add last, remove first, remove last. Kita perlu list biasa, yang perlu add aja sama remove. Makanya kita pakai list karena biar lebih cepat. Kedua, list ini interface, nggak bisa diinstanisasi. Yang bisa diinstanisasi adalah kelas ya. Nanti bisa sebenarnya diinstanisasi pakai inner itu, tapi itu kedepannya ya. Nah, sekarang
Kalaulah kita nggak ada rencananya membuat manusia membuat objek manusia, kita nggak pernah melakukan seperti ini. Manusia Z sama dengan new, kita nggak pernah melakukan seperti rencananya. Disitulah kita bilang bahwa ini bapaknya ini jangan dulu buat ini kelas, tapi buatkan ini abstrak. Ini mencegah abstrak. Ini mencegah bahwa manusia jangan dihidupkan. Kalau aku bilang Tuhan menciptakan makhluk hidup, kurang detail. Karena makhluk hidup itu apa? Karena Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk hidup. Tuhan menciptakan manusia yang sebenarnya makhluk hidup. Gak pernah dia menciptakan manusia kan, nanti kepala bentuknya itu umum kali kan. Masa mukanya mirip manusia, kulitnya mirip ular, susah kan? Terlalu umum. Dan gak ada ceritanya yang menciptakan manusia ini. Pakailah manusia itu sebagai abstrak. Ini membuat dia nggak bisa diciptakan. Karena gak ada rencanamu. Jangan sampai ada orang bisa menciptakan objek manusia karena terlalu umum. Kita pengen pakai objek pegawai yang mengekstend ini. Kedua, abstrak itu bisa membuat seperti ini. Namanya juga abstrak kan? Kayak ini, public void gini lah contohnya, dicintai. Sebenarnya kan gini kan, ini kan ada pada metodenya nggak? Ada pada metodnya? Ada, karena ini ada tutup kurung sekalipun kosong, ya. Nah, kalau sekiranya seperti ini bisa dilakukan seperti ini. Kau hanya bilang bahwa public public abstrak. Kau membilang bahwa ini siapapun yang mengekstend dari manusia harus mengimplementasikan. Jadi pegawai, kalau contohnya ini pegawai, perhatikan, lihat pegawai. Pegawai pasti bilang pegawai harus mengimplementasikan dicintai. Kalau kelingkaran kan, kalau di NetBeans kan enak kan, tinggal kalian bilang implementkan semua ya, gitu ya, beres ya. Baru cari di bawah kan, mana dia, gitu ya. Terus kalian bilang gimana cara mencintainya. So, dilema ini. Ini ya, minimal harus diimplementasikan ya. Seperti itu. Itu penggunaan abstrak, ya. Nah, yang minggu depan kita belajar interface itu, dan itu sangat penting karena itu sudah sampai sekarang semua. Ya. Bedanya kalau abstrak masih memperbolehkan yang abstrak dan yang tidak abstrak. Lihat, ini abstrak nggak? Ya? Ada abstrak kan? Ini abstrak? Enggak kan? Nah, kalau interface semuanya hanya membilang yang penting kau ini ada, memaksakan, ya. Logikanya seperti ini. Interface printer, interface cetak, ya. Kalau printer di dalam cetak itu ada apa? Print, contohnya ya. Public void print. Jadi kalau ada printer yang mengekstendkan cetak, dia harus mengimplementkan print. Itu nanti cool kali seperti itu. Jadi kalau ada mesin tik gimana? Extend cetak berarti dia harus mengimplement cetak, dia harus mengimplementasikan print ya. Kalian pelajari. Sementara kita minggu depan aja itu kita pelajari ya, karena itu membutuhkan perhatian khusus. Tapi kalau kalian perhatikan semua kelas-kelas ini, lihat, perhatikan semua indeks-indeksnya. Sejujurnya perhatikan abstraknya banyak sekali. Kita ke Javalang aja dulu memperhatikan punya si Javalang. Kita bilang kelas dari integer. Lihat integer. Interface-nya apa aja? Comparable, serializable. Ini minggu depan kita pelajari. Minggu depan apa maksudnya serializable, apa maksudnya comparable ya? Nah, lihat ini. Bapaknya si integer siapa?
Number ya. Tahu gak kalian bahwa number itu adalah sebuah kelas? Nggak jelas juga nih. List lah, list. List. Java util. Enggak, link list lah, link list dari link list. Linked list mana? Lihat. Lihat dia sebenarnya ini kelas kan? Tapi coba lihat, perhatikan bapak di atasnya. Abstrak kan? Perhatikan. Nah, coba lihat, perhatikan dari bapaknya si abstrak sequential list. Sebenarnya abstrak juga. Nah, coba lihat sekarang abstrak list mengimplementasikan, mengekstend siapa? Extend abstrak list. Jadi semuanya abstrak kan? Ya. Jadi makanya ini jangan kalian kira kita mengajarkan ini seperti nggak penting. Ini penting kali supaya kalian waktu ada library atau ada penggunaan list atau apapun, kalian gampang bacanya. Karena yang jelas kalian ngerti abstrak, ngerti interface. Biar bisa kita mulai berapa minggu lagi kita belajar yang lebih tingginya lagi. Yang jelas konsep OOP-nya ini harus mengerti, nggak bisa nggak mengerti. Kalau ini nggak dimengerti, selanjutnya nanti runyam. Nanti kalian tampak menyedihkan. Ya? Bisa nanti si Google dicari abstrak Java, bisa gitu ya, interface Java ya. Kalian harus ngerti nih. Minggu depan kita ulas lagi ya. Tapi maunya kalian harus lebih paham ya. Bisa? Bisa? Minggu depan kita mempelajari sebenarnya yang kuajarkan sebagian itu udah bercampur-campur. Kalau kalian lihat minggu depan aku mengajarkan polimorfisme, sebenarnya udah itu kuajarkan. Ya? Kalau kuajarkan kalian sebenarnya tentang enkapsulasi, kalian nggak sadar sebenarnya udah kuajarkan enkapsulasi, walaupun secara nggak langsung ya. Tapi dari sini semua sebenarnya. Minggu depan kita belajar overloading, overriding seperti itu ya. Tahu nggak kalian waktu tadi tuh? Waktu ada get nama di bapaknya, di anaknya, buat ada get nama, itu namanya overriding. Ya? Bisa? Tapi ingat ya, di rumah dipelajari, jangan tidak dipelajari. Biar jangan bingung-bingung ya. Bisa deh? Itu tugas kalian kelihatan masih menyedihkan kali. Ya, pelajari di rumah. Ya. Ini kalau aku mengajarkan di sini kalian berharap hanya dengan kuajarkan kalian ngerti, itu mustahil kalian bisa. Ini harus dicoba. Bahkan si Einstein juga di belakang sana kalau lagi duduk ngepraktikan ini lupa dia. Saya nggak tahu udah itunya. Karena ini seperti orang bicara, belajar bicara ya. Kalau kau nggak biasakan bicara, mana bisa kau bicara? Yang ada kau nanti seperti aku, ngomong aja susah. Dulu waktu aku kecil kan hampir diam, terus diam, nggak pernah ngomong. Terakhirnya waktu besar gimana? Nggak bisa ngomong kan? Jangan seperti itu. Sebetulnya pemrograman ini kalau kalian nggak biasa mengetik-ngetik, udahlah, jangan pernah berharap bisa. Karena pemrograman ini belajar dari kesalahan itu yang bisa membuat kalian ingat di memori ya. Kalau kalian udah biasa melihat itu salah, nggak bakalan pernah kalian ketikkan seperti itu. Benar nggak? Tapi kalau nggak biasa udah. Kecuali kalian seperti yang aku bilang mau kerja di bank. Gak usah di sini, sarjana ekonomi biar lebih keren, ya kan? Bisa jadi kalian jadi manajer, jadi orang kaya itu kan? Tapi kalau hidup kalian memang keren untuk yang seperti ini, ya udah serius ya. Menyesal kalian masuk? Udah aku bilang juga kemarin. Ini masih simpelnya ya, tapi seru, lebih seru melihat orang menggunakan program yang kita pakai daripada kita pakai program hebat. Benar nggak?
Nanti kan kalian tinggal 334 kan. Nanti kan kalian bikin program gitu-gitu ya. Pasti seru itu. Dan kalian bakalan sadar yang pelajaran ini pun masih banyak kekurangannya. Tapi kalian harus ngerti dulu ke sini biar kalian ngerti yang atasnya. Bahwa ini masih salah, ini salah, ini salah. Terakhir sadar di atas bawah. Jadi mana yang benar? Apa yang benar? Nggak ada yang sempurna. Tapi kalian harus tahu dulu abstrak kelas sama interface-nya ya. Bisa? Aku lebih banyak ceramah dari ngajarnya. Karena kuliah itu sebenarnya nanti didengar pula. Menit ke-9.